dari saya, calon penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Di sini saya sedikit akan berbagi tentang apa yang telah saya pelajari atau saya dapatkan selama lebih kurang 2 bulan ini. Di sini maksud saya bukan untuk mengajari Bapak Ibu hebat semuanya, namun di sini saya ingin kita sama-sama bisa membangun kolaborasi dan bisa mewujudkan cita-cita atau visi sekolah kita sebagai sekolah penggerak, dan saya juga ingin menyampaikan apa yang telah saya dapat selama pendidikan guru penggerak ini. Baik Om, sebelum kita mulai, saya ingin ngetes semangat Bapak Ibu semuanya terlebih dahulu. Oke, nanti kalau saya bilang SD 22 Tengah Keras, Bapak Ibu silakan jawabnya luar biasa. Bisa? Oke, SD 22 Tengah Keras, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kita akan mulai acara kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Yalmi Putri SPD dari UPT SDN 22 Tengah Keras, dan saya adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan yang saat ini sedang menjalankan pendidikan guru penggerak. Saya di sini akan berbagi tentang bagaimana penerapan budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam inti pembicaraan kita pada hari ini, adakah Bapak Ibu yang sudah mengetahui apa itu budaya positif? Ayo, apakah ada yang tahu budaya positif itu apa? Kebiasaan baik, ya Ibu, terima kasih. Ada lagi? Ya, budaya yang dapat memberikan manfaat baik kepada orang banyak, terutama kita di sekolah. Oke, kita lanjut. Ini dia. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab, serta dapat menghargai dirinya sendiri. Jadi inilah yang disebut dengan budaya positif, nilai-nilai kebaikan, kebiasaan-kebiasaan kebaikan yang nanti akan tumbuh di dalam diri anak didik kita. Selanjutnya, di dalam modul 1.4 itu saya mendapat pembelajaran yang sangat luar biasa sekali tentang budaya positif. Yang pertama ada yaitu perubahan paradigma baru. Yang kedua ada disiplin positif namanya. Ketiga ada keyakinan kelas. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, adanya hukuman dan penghargaan. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi untuk kita dalam menyelesaikan masalah yang ada pada anak didik kita. Yang pertama, jika kita melihat perubahan paradigma belajar, artinya merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi inilah yang dinaung-naungkan oleh pemerintah sekarang,
didik kita. Sama-sama kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Boleh Bapak Ibu nyanyikan 6 dimensi itu? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, inilah yang dikejar oleh tujuan pendidikan kita sekarang, agar anak-anak kita memiliki karakter seperti profil pelajar Pancasila. Dengan adanya paradigma baru atau perubahan paradigma baru, maka hadirlah yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi di sini ada katanya ancaman dan hukuman. Jadi disiplin positif itu bagaimana anak kita nanti dia menyadari kesalahannya sendiri, dia mau memperbaiki kesalahannya, tetapi dengan penuh kesadaran memang dari dirinya, bukan ada iming-iming ancaman, dapat hukuman dari guru, maka mereka dia takut, jadi mereka dia mengatakan masalah yang sedang dia lakukan. Jadi di sini disiplin positif ini kita melatih peserta didik kita untuk bisa menyadari dan kesalahan yang mereka lakukan dan bisa mencari solusi dari kesalahan yang mereka lakukan itu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Selanjutnya itu ada tips atau cara menerapkan disiplin positif. Yang pertama, Bapak Ibu kenalkan disiplin sejak dini. Oke, kalau kita bicara tentang disiplin, memang disiplin ini adalah salah satu kunci kesuksesan. Kalau tanpa ada disiplin, kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kita perkenalkan disiplin kepada anak didik kita, itu kan sudah diperkenalkan itu kalau dari PAUD, TK, apalagi kita di SD, itu harus kita perkenalkan kepada anak didik kita. Yang kedua, diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Oke Bapak Ibu, selama ini kita melihat di dinding-dinding kita atau di dalam kelas kita itu tertulis aturan, tata tertib. Sekarang itulah yang akan kita modifikasi sedikit, kita ubah menjadi kesepakatan kelas atau kesepakatan yang dibuat oleh kita bersama murid dan kita bersama murid juga yang mematuhi aturan atau kesepakatan yang kita bikin. Selanjutnya ada berikan konsekuensi yang logis. Konsekuensi sudah kita ketahui, konsekuensi itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan. Misalkan anak kita melanggar kesepakatan kelas, maka dia akan tahu konsekuensinya apa. Tetapi jangan berupa hukuman Bapak Ibu. Karena konsekuensi ini akan memberikan kesadaran sendiri, timbul sendiri rasa bersalah dari anak tersebut sehingga dia memang ingin memperbaiki dirinya. Selanjutnya kita sebagai guru atau pendidik bersikap tegas, bukan marah. Tegas dan marah itu berbeda ya Bapak Ibu. Kalau tegas, kalau kita bersikap tegas, misalnya melihat saja kita kepada peserta didik itu, dia tahu kalau kita lagi marah. Tapi kalau marah itu kan lebih ke
mengeluarkan kata-kata atau yang tidak enak didengar, dan nanti akan bisa mempengaruhi psikologis yang ada pada diri anak kita. Inilah beberapa tips disiplin dalam menerapkan disiplin positif. Selanjutnya, di sini ada namanya keyakinan kelas. Setelah ada disiplin positif, maka akan terbentuk keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memahami apa itu keyakinan kelas, saya rasa Bapak Ibu apakah sudah memiliki keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing? Apakah sudah? Bapak Ibu kelas 1 apakah sudah memiliki keyakinan kelas? Sudah. Bapak Ibu kelas 2? Kelas 2 sudah? Sudah. Kelas 3? Bapak Ibu kelas sudah. Berarti saya yakin kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah memiliki keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran kalau lingkupnya dalam kelas. Tapi kalau dalam sekolah itu kan lingkupnya agak luas. Jadi kita membuat keyakinan kelas ini harus diskusi dengan peserta didik, keyakinan kelasnya dari mereka, dan kita akan menyepakati keyakinan kelas tersebut secara sama. Oke, dalam pembentukan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi di sini kalau nanti kita membuat kesepakatan kelas, bukan semau guru saja, tetapi kita meminta kepada peserta didik kita atau murid kita apa yang harus kita sepakati untuk mendisiplinkan selama proses pembelajaran yang bisa mereka lakukan dan bisa mereka bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka keluarkan itu. Selain itu, kita sebagai pendidik, keyakinan kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami serta diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya kan, kalau aturan itu kan tidak boleh merokok di sekolah, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau ini tidak, dia berupa pernyataan yang universal yang mudah diingat dan juga dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Ada Bapak Ibu yang mau mencontohkan satu bentuk keyakinan kelas dengan pernyataan yang universal? Boleh untuk bersuara. Silakan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Iis dari wali kelas 4. Salah satu mungkin yang saya ketahui contoh kesepakatan kelas yaitu saling membantu jika ada teman yang susah. Aplaus untuk Ibu Iis terlebih dahulu. Oke, itu betul sekali. Jadi kata-kata tidak boleh, jangan, itu tidak kita gunakan lagi di dalam membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya, urutan atau langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Jika Bapak Ibu di sini belum mengetahui bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas di kelas kita nanti, ada cara-caranya. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi kita berdiskusi dengan murid kita. Nah, apa-apa saja peraturan yang akan kita buat di kelas kita nanti agar kelas kita menjadi tertib, nyaman, dan juga efektif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi ketika anak kita mengeluarkan, Bu, tidak boleh meribut dalam lokal, boleh tampung saja dulu
Ibu, jangan disalahkan. Nanti kita akan perbaiki, maksudnya kita akan lebih haluskan lagi kata-katanya. Selanjutnya mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jangan merokok, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau contohnya saja peraturannya dilarang membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Kalimat keyakinan kelas yang baik untuk kita terapkan di sekolah kita ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya. Ada sedikit lagi yang mungkin mudah diapakan. Kalau kita jagalah kebersihan, itu kan singkat dan mudah diingat oleh anak muda. Oke Bapak Ibu, yang ketiga menyiarkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang kita sepakati dengan murid-murid tersebut, nanti akan timbullah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam diri peserta didik kita itu. Mereka sadar apa yang telah mereka sepakati dengan kita, maka mereka akan bertanggung jawab untuk menjalankannya. Jadi kita itu harus menyepakatinya terlebih dahulu. Selanjutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kita butuh berdiskusi karena kolaborasi dalam pendidikan saat ini sangatlah dibutuhkan. Kita tidak akan bisa bergerak secara sendiri tanpa harus ada kolaborasi dan dukungan dari teman-teman sekalian. Selanjutnya meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika kita misalnya sudah membuat keyakinan kelas dalam 1 bulan misalnya sudah berjalan dan tidak ada nampak perubahan dari anak tersebut, kita harus meninjau ulang. Kok tidak ada tidak ada dampaknya ya terhadap anak keyakinan kelas yang kita bimbing itu. Kita harus meninjau ulang, kita sepakati lagi bersama-sama dan di mana letak kesalahannya. Mungkin kalau sebulan, 2 bulan belum nampak hasilnya. Jika kalau sudah 1 semester belum nampak juga, maka berarti keyakinan kelas yang kita bikin itu harus kita revisi atau kita evaluasi untuk yang lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas itu pasti ada beberapa. Yang pertama, hukuman. Kita sering itu mendengar ya, penghargaan, konsekuensi, dan ada namanya restitusi. Coba Bapak Ibu ada mau yang mengeluarkan pendapatnya atau perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Ada Bapak Ibu? Hukuman dan konsekuensi. Nah itu kan beda-beda tipis. Ya koreksi. Konsekuensi adalah sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan, kata Bu Lexi. Kalau hukuman? Suatu ganjaran yang diberikan. Oke Bapak Ibu, itu benar juga, dan hukuman dan konsekuensi itu sangat beda tipis. Kalau kita memberikan konsekuensi kepada murid, maka murid akan bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Tetapi kalau kita berikan bentuk hukuman, misalnya Fatih telah datang ke sekolah, nampak guru olahraga, Fatih kesini kamu, karena kamu telah melanggar aturan sekolah kita, kamu silahkan lari keliling lapangan 3 kali putaran. Itu adalah bentuk hukuman. Dan saat itu terjadi, mereka akan merasa dirinya itu kurang dihargai, tidak kurang diberikan kasih sayang, sehingga nanti akan keluar mendongkol di dalam hati mereka, dan itu akan efek jerahnya itu akan dalam waktu pendek saja. Setelah itu nanti dia akan buat
lagi, seperti itu. Jadi kalau penghargaan itu apa Bapak Ibu? Penghargaan kita sering kok mengasihkan kita penghargaan, baik di dalam kelas maupun di lapangan. Reward yang diberikan kepada siswa, bagus sekali please. Bentuk apresiasi yang diberikan kepada siswa, ya. Tahu nggak Bapak Ibu, selama kita memberikan misalnya di dalam lingkungan kita yang telah terjadi saja, setiap kali kultum, jika Bu Yesi membawa hadiah, mereka diam dan bersemangat. Tetapi di saat hadiah itu tidak ada, mereka akan kembali meribut dan juga tidak fokus mengikuti kultum. Jadi penghargaan ini harus bertempat kita memberikannya. Kalau sering kita memberikan penghargaan kepada peserta didik kita, salah satu efek negatifnya yaitu akan menurunkan motivasi murid. Contohnya saja di dalam kelas, anak-anak itu siapa yang mau mendapat hadiah? Kalau dapat menjawab pertanyaan ibu, maka dia akan semangat. Tapi kalau suatu saat kita tidak memberikan hadiah, maka motivasi mereka itu akan turun. Jadi penghargaan ini boleh kita lakukan atau boleh kita berikan, tetapi kita harus melihat melihat konsep lingkungan atau saat-saat ketika kita memberikan penghargaan. Selanjutnya yaitu restitusi. Sebelum saya memberikan penjelasan tentang restitusi, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau mengenal tentang yang namanya restitusi? Apakah sudah mendengar atau masih baru bagi Bapak Ibu semua? Masih baru, oke. Restitusi ini adalah saya dapatkan ketika saya belajar pendidikan guru penggerak, karena ini juga baru bagi saya. Restitusi ini adalah suatu istilah untuk seorang guru atau pendidik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada peserta didik kita. Nanti kita akan saksikan salah satu contoh yang telah saya lakukan di kelas 5 itu tentang penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Ini adalah pengertian tadi dari penghargaan, konsekuensi, akibat, hasil atau pengaruh dari suatu perbuatan. Dan ini dia, restitusi itu adalah pemecahan masalah disebabkan oleh pesan, bukan pesan, tapi pesan sebenarnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu ada motivasi perilaku manusia. Kita tidak pungkiri, kita saja sebagai pendidik pasti ada motivasi yang kita dapatkan ketika kita melangkah untuk pergi ke sekolah ini. Begitupun dengan peserta didik kita. Motivasi ini terbagi menjadi dua. Motivasi ekstrinsik itu dari dua. Kalau anak didik kita hanya masih memiliki motivasi ekstrinsik, maka dia untuk menghindari rasa ketidaknyamanan. Misalnya dia kalau terlambat, kita panggil, kita berikan arahan atau nasihat, setelah itu dia akan mengiyakan saja supaya dia itu lepas dari yang kita lakukan itu. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jika anak didik kita hanya masih memiliki motivasi ekstrinsik, jadi dia itu dalam pembelajaran, baik dalam pergaulan di sekolah, dia hanya mengharapkan imbalan dan juga penghargaan dari orang lain. Kalau ada imbalannya, dia bersikap baik. Tapi kalau tak ada imbalan, dia akan kembali ke sikapnya yang semula. Selanjutnya, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka jalani. Itu dia. Nah, seharusnya
kita tumbuhkan. Motivasi intrinsik memang berada yang ada di dalam diri peserta didik kita. Peserta didik kita jika sudah memiliki motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dia akan lebih menghargai dirinya sendiri. Jangankan untuk menghargai kita, selain itu dia juga menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang telah mereka miliki. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri. Jadi kita boleh memberikan penghargaan atau reward kepada peserta didik kita, tetapi sebaiknya itu diminimalisir, jangan terlalu sering, supaya dapat meminimalisir motivasi eksternal yang ada di dalam diri murid tersebut. Oke Bapak Ibu semuanya, masih semangat? Oke, SD 22 tanya keras. Luar biasa. Oke, ulang sekali lagi kalau semangat. SD 22 tanya keras. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu masih bersama saya. Selanjutnya ini yang harus kita pahami sebagai pendidik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kita memiliki kebutuhan dasar bertahan hidup, benar Bapak Ibu? Rasa aman, kasih sayang, kebebasan, dan juga penguasaan. Maksudnya di sini, ini dia. Kebutuhan bertahan hidup itu yaitu kebutuhan akan makan, tempat tinggal. Kalau kita tidak makan, ya nanti kita lama-lama akan tewas. hilang juga. Jadi yang bertahan hidup. Yang kedua rasa aman. Tentunya sebagai seorang manusia, kita sebagai pendidik maupun murid yang telah kita apakan, jadi rasa aman itu secara fisik dan emosional. Jadi contohnya seperti ini. Di dalam dalam suatu instansi, kalau kita tidak mendapatkan rasa aman, mau nggak Bapak Ibu semangat untuk pergi ke sekolah? Nah itu dia, kita harus kebutuhan dasar kita itu adalah rasa aman, baik secara fisik maupun emosional. Nanti kita percuma saja pagi pergi ke sekolah, kami nanti bertemu dengan orang yang teman kita mungkin istilahnya itu yang membuat kita kurang nyaman gitu. Jadi motivasi kita itu akan mundur lagi. Jadi yang pertama itu kita harus menciptakan rasa aman dulu, baru kita bisa mewujudkan apa yang ingin kita wujudkan di sekolah ini. Selanjutnya yaitu kita butuh cinta dan kasih sayang. Betul nggak Bapak Ibu kita butuh cinta dan kasih sayang? Cinta dan kasih sayang dari murid, cinta dan kasih sayang dari sahabat, cinta dan kasih sayang dari rekan-rekan guru kita, itu sangat kita butuhkan. Karena dengan adanya cinta dan kasih sayang yang tumbuh dalam diri kita akan bisa menyelesaikan apapun permasalahan yang ada pada diri kita. Dan juga begitu dengan kita menyelesaikan permasalahan murid. Kalau murid itu mendapatkan rasa kasih sayang dari kita, dia merasa mendapatkan perhatian dari kita, maka dia akan terbuka dengan kita. Maka dia akan, kalau kita melihat saja sama dia, berarti dia udah paham itu. Oh ini lagi marah ya sama saya. Jadi dia itu butuh kasih sayang gitu. Karena anak-anak itu, kita saja yang orang dewasa masih butuh kasih sayang, apalagi anak-anak yang masih usia dini itu. Karena kita tidak tahu apakah di rumah dia mendapatkan kasih sayang yang luas gitu kan. Jadi kita harus bisa menerapkan hal tersebut
tersebut di dalam lingkungan kita. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Oke Bapak Ibu semua, apakah kita sepakat kita memiliki kebutuhan kebebasan? Sepakat atau tidak? Sepakat, karena kita juga memiliki privasi masing-masing. Kita butuh kebebasan, kita butuh pilihan, kita butuh kemandirian. Ada suatu saat sesuatu yang kita kerjakan itu teman kita tidak boleh tahu. Jadi kita juga harus memiliki rasa kebebasan. Begitu juga dengan anak-anak murid kita. Mereka tidak bisa semau kita. Oh, saya sebagai guru, mereka harus mengikuti keinginan saya. Tidak. Mereka juga ingin memiliki kebebasan. Itulah nantinya Bapak Ibu, saya akan juga suatu saat nanti saya akan membagikan bagaimana kita menerapkan kebebasan terhadap murid kita. Di dalam proses pembelajaran, misalnya anak-anak itu, misalnya kebebasan dalam berpendapat. Jika mereka melakukan sanggahan atau berpendapat, jangan langsung disalahkan. Ya, anak keluarkan dulu pendapatnya, nanti kita apakan mana yang lebih baik. Jadi mereka itu merasa, oh benar ya, saya diberikan kebebasan oleh ibu saya, sehingga saya tidak takut lagi untuk berpendapat. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Selanjutnya yaitu penguasaan. Penguasaan itu artinya kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan diakui. Di situ letaknya Ibu, kalau kita sebagai pendidik di dalam kelas kita itu, kita hanya sebagai penuntun, bukan pengajar. Kalau pengajar kita terapkan di dalam kelas, kita hanya sebatas mentransfer ilmu saja. Kalau kita menerapkan sebagai penuntun atau sebagai fasilitator di dalam kelas, maka anak tersebut kebutuhan penguasaannya akan merasa dipenuhi. Dia juga pengen diakui loh Bapak Ibu. Misalnya misalnya kita melakukan latihan, dia mendapatkan betul hanya satu. Itu juga kita harus akui, kita berikan suatu motivasi. Jangan sampai kita menyalahkan mereka. Jadi rasa diakuinya itu, kemampuannya itu, mereka merasa oh saya mendapatkan nilai terendah, berarti saya itu orang yang kurang mampu dari teman-teman saya. Jadi mereka itu akan merasa down dan mereka motivasi untuk belajarnya itu akan semakin kurang. Tetapi jika kita memberikan motivasi apapun yang mereka perbuat di dalam proses pembelajarannya itu, dalam tanda kutip, apapun yang mereka perbuat itu dalam hal positif, bukan hal negatif, kita apresiasi. Misalnya di kelas 5 itu, kita sekarang belajar ekosistem sekarang, silakan anak-anak Ibu buat rantai makanan. Silakan anak-anak Ibu mau bekerja di mana saja. Silakan anak-anak Ibu mau bekerja bagaimana, individu, kelompok. Nanti apapun hasilnya, apapun sejelek apapun, sebagus apapun, kita harus mengapresiasi. Itu nanti akan suatu motivasi bagi murid. Jadi ibu itu mengakui saya ya, kemampuan saya seperti ini, tidak meremehkan saya seperti itu. Jadi seharusnya kalau kita terapkan di dalam kelas seperti itu, insya Allah Bapak Ibu anak kita akan lebih mengeksplor lagi kemampuannya. Selanjutnya anak ini yang seharusnya kita sebagai pendidik memang harus ada di dalam diri kita. Pernah Bapak Ibu sebelumnya mendengar posisi kontrol seorang guru? Apakah sudah pernah? Atau hal baru bagi Bapak Ibu? Atau sebelum saya memberikan ini, apakah Bapak Ibu sudah membaca posisi kontrol seorang guru ini? Apakah sudah ada?
Oke. Sudah ada yang sudah? Alhamdulillah, itu sangat baik, bagus sekali bagi diri kita sebagai pendidik. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu ada posisi 5 kontrol. Coba, yang pertama ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali kepada hal-hal yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah ini. Coba rasakan di posisi manakah Bapak Ibu hari ini sampai detik ini berada. Sebagai teman, Bu I sebagai teman, ada lagi? Sebagai penghukum, Bapak Ibu sebagai manajer, pemantau. Oke. So, pembuat rasa bersalah. Oke. Jadi di sini berbagai macam ya Bapak Ibu posisi kontrol kita pada saat sekarang ini. Ketika Ibu bilang saya sudah di posisi manajer, saya sudah di posisi teman, saya sudah di posisi pemantau. Apakah Bapak Ibu mengetahui apa pengertian dari 5 posisi kontrol ini? Belum. Oke, Bapak Ibu. Nanti setelah kalau sudah tahu, nanti kita akan berenung lagi manakah kita berada. Oke, posisi kontrol penghukum tadi ada. Nanti kita akan berefleksi lagi di manakah kita berada untuk saat ini. Posisi penghukum itu artinya kita memberikan hukuman kepada murid kita. Contohnya perkataan yang kasar jika anak kita melakukan suatu kesalahan. Contohnya seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah, selalu kamu dan kamu yang ada masuk ke dalam kantor ini. Silahkan sesuai aturan, kamu harus jongkok 5 kali di keliling lapangan. Itu adalah salah satu bentuk hukuman. Kalau kita refleksikan kepada sekolah kita memberikan hukuman. Misalnya anak yang telat itu menghafal ayat, begitu kan Bapak Ibu? Menghafal ayat itu kan bagi kita itu adalah hal yang positif. Tetapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam diri anak tersebut untuk menghafal itu. Apakah dia menggerutu, apakah dia senang, kita tidak tahu. Dari sini kita akan belajar. Ini adalah sebagai posisi kontrol penghukum, adalah posisi yang paling sadis, gitu, yang akan mengakibatkan efek psikologis bagi anak didik kita. Dia akan menyerang kita balik nanti. Itu adalah posisi penghukum. Selanjutnya, posisi membuat rasa bersalah. Posisi membuat rasa bersalah ini, contohnya begini. Saya misalnya Ibu ini tidak hadir untuk mengajar di kelas 6. Jadi saya sebagai penggantinya masuk ke kelas 6. Karena mungkin saya adalah seorang guru baru dan mereka lebih berinteraksi dengan Bu Eni, jadi mereka itu tidak menghiraukan saya. Ini dia, kita berada di posisi kontrol teman. Tadi banyak yang mengatakan kalau Bapak Ibu berada di posisi kontrol teman. Di posisi kontrol teman ini, contohnya ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti itu Ibu bantu bereskan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita berada di posisi kontrol teman ini, ada efeknya juga. Di saat kita nanti marah sama dia, saking dia merasa berteman dengan kita marah, dia tetap tertawa karena dia menganggap kalau kita itu temannya. Jadi rasa kurang menghargainya itu hilang. Itulah kalau kita berada di posisi kontrol teman. Selanjutnya kita berada di posisi pemantau. Kalau di posisi pemantau ini kita berada, yaitu kita
apa, kita itu lebih menanyakan kepada kesepakatan atau aturan-aturan yang telah kita sepakati. Contohnya begini, contohnya itu Syifa sering terlambat, kita panggil dia dengan nada yang bagus, bukan dengan nada, oh Syifa, aku terlambat ke sana. Kita, Syifa, apakah kamu ingat apa yang barusan kamu langgar? Kita kembali lagi ke kesepakatan kelas kita. Kita hanya sebagai pemantau, tidak sebagai penghukum atau memberikan konsekuensi di sini. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah posisi kontrol yang sangat bagus sekali untuk kita terapkan di sekolah, adalah sebagai posisi manajer. Setahu Bapak Ibu, kata-kata manajer itu apa? Mengawas. Apa lagi Bapak Ibu? Pengatur. Memimpin. Pengelola. Ya. Kalau kita balikkan konteks ke sekolah, kita sebagai manajer itu contohnya seperti ini. Apa yang kita yakini, kita panggil anak tersebut berbuat salah, kita panggil dia, panggilnya itu jangan kita dudukkan di banyak guru-guru yang ada sini, nanti dia akan merasa malu. Kita bawa ke ruangan, kita tanya baik-baik. Misalnya, Ayla, kenapa kamu tadi marah-marah di kelas? Jadi kita kembalikan, kalau Ayla seperti itu, keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? Jadi kita kembalikan dia ke keyakinan kelas, biar dia menjawab sendiri, dan apa permasalahan yang telah dia lakukan atau dia langgar itu, dia mencari solusinya sendiri. Bukan kita sebagai penghukum atau memberikan konsekuensinya. Untuk perubahan nanti kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang dia lakukan. Dan semoga kita semua di sini bisa menjadi seorang pendidik yang memposisikan diri sebagai posisi kontrol. Kalau setidaknya yaitu meskipun kita tidak sampai ke posisi manajer ini, setidaknya kita berada di posisi pemantau. Oke, selanjutnya ini Bapak Ibu yang kita apakan tadi, ada namanya restitusi. Itu adalah segitiga restitusi, adalah suatu segitiga atau suatu metode dalam memecahkan suatu permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Di dalam segitiga restitusi ini ada yang namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi Ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu, kalau anak kita ada membuat suatu masalah atau permasalahan, kita harus menggunakan, bukan harus, sebaiknya kita menyelesaikan masalahnya itu menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini dia. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya di sini, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan, atau mungkin dia kurang perhatian, kurang kasih sayang dari keluarga atau kita sebagai pendidik. Dengan membuat kesalahan itu, maka mereka nanti akan terpanggil. Jadi di sanalah nanti kontak perhatian kita kepada murid. Kita panggil anak tersebut, kita bawa duduk, kalau dapat ada suatu ruangan yang memang kita yang ada di dalamnya dengan dia. Pas duduk itu tidak langsung ditanya, "Hei Gilang, kenapa kamu baca aja dari tadi?" Kita stabilkan dulu, jangan kita lihatkan muka kita yang marah, tapi kita tenangkan, kita sapa juga seperti ini. Misalnya kita tanyakan, bagaimana kabarnya hari ini Gilang? Misalnya kalian diam apa tadi? Terus apa yang telah dilakukan tadi Gilang? Maka dia yang akan, nanti kalau dia udah nyaman, dia akan menceritakan semua apa kesalahan yang telah dia lakukan atau dia langgar. Itu yang namanya validasi tindakan. Oke, next.
Nah ini dia Bapak Ibu, setelah kita menstabilkan itu artinya kan kita beri ketenangan dia dulu, kita berikan kesempatan dia untuk tenang. Nanti kalau dia udah tenang baru kita validasi tindakan. Ini membantu siswa merasa didengar dan diperhatikan, yang pada gilirannya meningkat rasa percaya diri mereka. Dengan mengidentifikasi dan mengakui masalah, guru dan siswa dapat bekerja sama untuk menemukan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi di validasi tindakan ini, mereka akan bercerita. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang membuat rasa mereka itu rasa dihargai, sehingga itu mereka mau bercerita masalah yang mereka lakukan. Mau dia bercerita apakah yang dilakukannya itu benar atau baiknya. Setelah kita apakan dia dulu, setelah kita memberikan ketenangan, baru kita istilahnya itu validasi tindakan yang salah. Kan selama ini tidak ya Bapak Ibu, kita lakukan, kita tarik anak tersebut, kita interogasi langsung. Kenapa ini? Dan itu sebaiknya hilangkan, maksudnya kita hilangkan pelan-pelan dan kita gunakan hal yang baik seperti ini. Dan setelah kita validasi tindakan yang salah, setelah dia bercerita salahnya di mana, ini apa permasalahannya yang ada, kita selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Makanya kita harus ada keyakinan kelas bersama murid. Kita menanyakan kembali kesepakatan kelas yang telah kita yakini. Contohnya seperti ini. Jika Gilang telah berbuat salah, jadi keyakinan kelas apa yang telah Gilang langgar, maka dia akan misalnya saling menghormati, Bu. Jadi dia kalau untuk memperbaiki hal itu apa yang harus dia lakukan. Jadi di sini ibu-ibu semua atau bapak ibu semua, ketika anak berbuat salah, tidak kita langsung kita hakimi atau kita hukum, tetapi kita mencarikan solusinya itu atau memecahkan permasalahannya itu dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, yang mana anak tersebut nanti akan bisa memecahkan atau mencari solusi dari permasalahannya tersebut, sehingga mereka akan terbiasa, akan berpikir, akan bertanggung jawab apabila untuk melakukan kesalahannya lagi. Nanti itu ada satu videonya yang akan saya tampilkan yang telah saya lakukan itu di kelas 5. Itu kan kemarin skenario untuk pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Lanjut Kak. Oke Bapak Ibu semuanya, di balasannya kita tunggu-tunggu. Ini adalah refleksi. Setelah saya memaparkan tentang budaya positif tadi, ada dari awal sampai akhir, dan sekarang di balasannya kita sama-sama akan merefleksi kegiatan kita atau kegiatan praktek, berbagi praktek baik kita pada hari ini. Saya akan meminta Bapak Ibu untuk berpendapat atau untuk merefleksikan dirinya tentang terhadap kegiatan yang kita telah lakukan saat ini. Ini di dalam refleksi ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendapatkan pemahaman? Yang kedua, nilai budaya positif mana yang paling berkesan dari yang semua tadi? Yang mana yang paling berkesan bagi Bapak Ibu dan apa alasannya? Nanti silahkan disampaikan. Dan selanjutnya, bagaimana langkah selanjutnya supaya budaya positif ini bisa terlaksana di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, saya ingin meminta refleksinya atau tanggapannya dari Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih. Oke, yang pertama, jawaban yang pertama boleh lebih dari 1 atau 2 orang menjawab pertanyaan pertama, boleh? Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendapatkan pemahaman tentang budaya positif? Ayo, siapa yang mau mengeluarkan pendapatnya atau merefleksikan dirinya tentang kegiatan kita hari ini?
Boleh, Bapak Ibu? Oke, silakan Bu Yesi, hari ini kita berikan kesempatan. Nanti Bapak Ibu yang lain juga boleh ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Irmi atas kesempatannya. Di sini bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendapatkan pemahaman? Saya di sini sebagai guru sangat luar biasa sekali ya Bu Irmi. Setelah mendengarkan penjelasan Bu Irmi, di sini saya sangat merasa luar biasa sekali penjelasan Bu Irmi, yang selama ini pemikiran kita sebagai guru begini, ternyata apa yang telah kita laksanakan selama ini salah. Karena di sini juga sebagai posisi yang tadi ya 5 kontrol, kita sebagai guru, saya di sini memang saya akui saya sebagai penghukum. Berarti walaupun hukumnya bagus, memang tidak sesuatu yang buruk, tapi itu memang kelihatannya masih salah juga. Terima kasih atas penjelasannya, sangat luar biasa sekali atas ilmunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Irmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa sampai Ibu Yesi hari ini? Oke, terima kasih kepada Ibu Yesi hari ini yang telah memberikan refleksi yang sangat luar biasa. Itu sebagai batu loncatan juga buat kita untuk lebih menjadi guru yang lebih baik lagi, menjadi guru yang lebih paham lagi akan peserta didik kita, dan tidak hanya mengajar ilmu saja tetapi juga menuntun anak tersebut untuk mencapai cita-cita yang telah mereka inginkan. Oke, yang kedua, nilai budaya. Dari sebanyak nilai budaya positif yang saya jelaskan tadi, nilai budaya positif mana yang paling berkesan bagi Bapak Ibu guru? Silakan boleh raise hand kalau mau ingin berbicara, memberikan tanggapan. Ya, boleh. Boleh kepada Ibu Is diminta refleksinya sedikit. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan mencoba refleksi nomor 3 ya, tentang meloncat sedikit. Bagaimana langkah selanjutnya supaya budaya positif ini bisa dilaksanakan di sekolah kita? Kalau menurut saya, menurut pemahaman yang telah saya dengar tadi, langkah selanjutnya untuk melaksanakan nilai-nilai budaya positif di sekolah kita ini bukan dari 1 orang guru atau 2 orang guru saja yang berada di sekolah ini. Bapak Ibu semuanya, tidak dipungkiri ya, kita itu memiliki privasi masing-masing. Tetapi kalau kita sudah menuju di suatu instansi ini, kita adalah keluarga. Kalau kita dalam suatu keluarga itu pecah, maka segala sesuatu yang kita impikan tidak akan pernah tercapai. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, bagaimana kita menjadi, sedangkan seorang guru adalah menjadi sebagai tiruan oleh peserta didik kita, bagaimana mereka nanti akan menerapkan budaya positif di sekolah, sedangkan gurunya saja tidak menerapkan budaya positif di sekolah. Kalau untuk cara kita bekerja sama, kalau menurut saya pribadi, Bapak Ibu di sini, di pendidikan guru penggerak mengajarkan, kalau kita dalam diskusi atau kita dalam memiliki suatu permasalahan, yuk kita sama-sama pecahkan. Jangan kita saling berekspektasi sendiri begitu. Jadi kalau kita berbicara bersama, nanti permasalahan kita itu akan bisa kita pecahkan. Mungkin itu yang dari saya. Kalau ada suatu permasalahan yang sampai sekarang belum kita selesaikan, bagaimana kita nanti untuk menerapkan budaya positif, yuk kita konsultasi kepada kepala sekolah dan kita diskusikan nanti bagaimana caranya, solusinya bagaimana. Tetapi kalau kita sudah selesai nantinya, jangan ada lagi yang permasalahan. Pokoknya kalau di dalam diskusi itu, apapun permasalahan yang ada di kepala Bapak, sampaikan. Baik itu buruk, baik itu baik, silakan Bapak Ibu sampaikan. Di sini kita tidak akan mencari kesalahan, tetapi kita mencari solusi agar sekolah kita ini bisa maju kembali. Jadi
satu solusi yang dapat saya berikan kepada Bu Yesi, yuk kita berdiskusi lagi, kita hubungi kepala sekolah nanti, kita rapatkan lagi atau kita diskusikan lagi apa permasalahan dan bagaimana cara kita bisa menjalankan budaya positif yang ada di sekolah kita agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya yakin yang di sini adalah Bapak guru hebat semuanya. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan untuk hari ini, saya akan nanti berbagi praktek baik lagi apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, dan semoga apa yang kita cita-citakan untuk sekolah kita ini, terutama dalam penerapan budaya positif, dapat kita jalankan dan kita menjadi seorang pendidik yang bisa disayangi oleh murid, yang bisa ditiru oleh murid, dan bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita semuanya. Oke Bapak Ibu, aplaus untuk kita semua. Oke Bapak Ibu, apa ada lagi yang mau menanggapi atau ingin bertanya atau apa hal lain? Kalau ada dipersilakan, tapi kalau tidak ada akan kita cukupkan sampai di sini. Oke, sedikit kesimpulan Bapak Ibu dari hal yang telah kita lakukan tadi melalui penyebaran pemahaman dalam penerapan budaya positif di sekolah agar kita bisa berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif dalam mendisiplinkan peserta didik kita di sekolah, serta memilih cara terbaik dalam meningkatkan disiplin peserta didik sehingga bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin hanya ini sedikit berbagi praktek baik dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya dan partisipasinya, sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Dan terima kasih untuk hal yang telah Bapak Ibu sampaikan, merefleksikan apa yang telah saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bapak Ibu atas kerjasamanya.